Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ini adalah majelis ilmu. Sebagaimana biasanya kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majelis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, kita lanjutkan pembahasan tauhid kita di bulan lalu. Kemarin kita bahas tentang hadis qudsi, itu juga bab tauhid. Betul ya. Nah, kita lanjutkan karena bulan lalu itu belum selesai tentang konsep hijrah. Apa yang kita lakukan kalau kita berhijrah? Kemarin itu ciri-ciri orang yang kemungkinan berhasil mencapai hijrah, dan belum lagi cara mempertahankan keimanan dalam hijrah. Sebelum saya lanjutkan, ibu-ibu, kita akan ulang sedikit, kita resum sedikit tentang bab tauhid kita di bulan lalu tentang konsep hijrah. Ibu-ibu, hijrah itu adalah berpindah. Ibu dari duduk di sini pindah ke dapur, itu juga hijrah namanya. Ya, ibu dari rumah datang ke rumah ini, ke rumah Kak Leni ini, itu juga hijrah namanya. Hijrah itu secara etimologi itu adalah berpindah tempat. Tapi secara terminologi, oh kok tinggi kali bahasanya ya, salah konsep ya. Salah konsep. Oke. Secara bahasa artinya pindah tempat. Tapi secara istilah itu adalah orang melakukan dentuman dari satu hal kepada hal lain. Makanya hijrah ini diidentikan kepada ingin jadi lebih baik. Oke, nah kenapa kita ingin jadi lebih baik? Karena ada dalil al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu tempat salah dan lupa. Jadi ada nggak manusia itu yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua manusia itu berdosa. Mau dia kiai, mau dia ulama, ya, mau dia orang-orang yang tidak pintar, mau dia orang pintar, semua kita itu ada kemungkinan berbuat dosa. Hanya saja orang-orang yang berilmu, saya ulang ya, hanya saja orang-orang yang berilmu, karena ilmunya biasanya kemungkinan dosanya sedikit. Kenapa? Karena dia tahu mana yang baik, mana yang benar. Dan orang-orang yang tidak berilmu ada kemungkinan dosanya lebih besar. Kenapa? Karena terbalik-balik antara yang benar dan yang salah. Makanya ibu harus hafal doa tentang Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah.
Ya Allah, arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa haqqa, kebenaran adalah kebenaran, warzuqna tiba'ah, dan berikan kami kemudahan untuk mengikutinya, wa arinal batila batila, dan tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil, warzuqna jtinabah, dan berikan kepada kami kekuatan menjauhinya. Hafal? Ande. Oke, nanti diterjemah diutang ya. Coba semuanya. Allahumma. Allahumma. Lagi. Allahumma. Lagi. Allahumma. Arina. Arina. Al-haqqa haqqa. Al-haqqa haqqa. Dia gampang aja kok. Allahumma. Allahumma. Arina. Arina. Bukan arini ya. Arina. Arina. Al-haqqa haqqa. Al-haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Gitu ya Allah. Arina, tunjukkan kepada kami al-haqqa haqqa. Kebenaran adalah kebenaran. Warzuqna tiba'ah. Warzuqna tiba'ah. Nde. Kan hilang suara Ustazah. Nyatat, boleh. Allahumma arinal haqqa haqqa. Allahumma arinal haqqa haqqa. Warzuqna tiba'ah. Catat aja lah ya. Kapan-kapan kita hafal ya. Catat aja dulu. Kapan-kapan kita hafal. Nggak ada kemungkinan apa ngangung-ngangung. Warzuqna tiba'ah. Dan berikan kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan wa arinal batil wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Kalau yang tadi warzuqna tiba'ah, ya, berikan kepada kami untuk mengikutinya. Kalau ini warzuqna jtinabah, ya, warzuqna jtinabah, berikan kepada kami kemampuan untuk menghindarkannya. Oke? Nanti kapan-kapan kita hafal. Nah, ini adalah doa. Makanya gini, al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempat salah dan lupa. Tapi orang yang berilmu kemungkinan salahnya lebih kecil dibanding orang yang nggak punya ilmu. Kenapa? Karena dia tahu mana benar, mana salah. Kalau belajar ilmu matematika, sering saya bilang pakai konsep ilmu peluang. Orang yang lebih rajin, orang yang sering keluar rumah, naik motor, naik mobil, kemungkinan peluang kecelakaan lebih tinggi dibanding orang di rumah saja. Kan gitu kan? Kemungkinan orang-orang yang selalu di rumah saja, kemungkinan kecelakaannya lebih tinggi dibanding orang yang sering keluar rumah. Sampai situ paham ya? Sama dengan seorang wanita solehah dapat jodoh laki-laki soleh, kemungkinan peluang rumah tangganya sakinah lebih tinggi. Tapi tetap kemungkinan, tapi peluangnya lebih tinggi. Tapi kemudian laki-laki soleh berjodoh dengan wanita soleha, itu kalau punya anak, kemungkinan soleh anaknya lebih tinggi. Tapi walaupun ada juga kemungkinan anaknya jadi tidak bagus, tapi kemungkinannya lebih tinggi. Wah, percuma mama ustadz ustazah anaknya tak baik, itu kemungkinan saja. Tapi mana lebih besar kemungkinan suami istri soleh soleha melahirkan anak yang soleh dibanding suami istri yang tidak paham agama melahirkan anak soleh? Tentu lebih besar kemungkinan yang soleh soleha menghasilkan anak soleh. Jadi memang betul tidak ada jaminan, tapi kemungkinannya lebih besar. Sama dengan orang berilmu, kemungkinan besar dia benar adalah peluangnya lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak berilmu. Nah, itu adalah konsep kemungkinan. Saya terlalu cepat? Saya terlalu cepat? Agak cepat sedikit. Ya pokoknya kayak gitulah. Ya jadi gini, orang yang berilmu kemungkinan salahnya itu lebih sedikit. Karena itu kan konsep peluang. Ya, dibanding orang yang tidak berilmu pengetahuan. Walaupun ada nggak orang berilmu yang maksiat? Banyak. Ada nggak orang yang tidak berilmu tapi baik? Berilmu tapi baik secara kemanusiaan. Tapi kalau nggak ngerti cara sholat duha, dia nggak sholat, nggak ngerti cara sholat subuh, nggak bisa juga.
Nah, jadi itulah konsep peluang. Makanya doa lah ya, kita berdoa supaya Allah tunjukkan kepada kita yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah, masuk kita kepada ini, kita masih resum ya. Nah, kita kan pengen hijrah. Apa kemarin kata saya, kalau kita pengen hijrah adalah cara yang pertama apa? Menyesali kesalahan kita di masa lalu. Yaitu kita bermuhasabah. Ya Allah, dulu saya melawan suami. Dulu saya yang suka gosipin orang, dulu saya suka jewer-jewer anak, dulu saya memain riba, dulu saya berhutang tapi saya tidak bayar, dulu saya suka nipu orang, dulu saya suka fitnah orang. Itu adalah muhasabah. Tapi muhasabah ini boleh sangat dianjurkan. Namanya muhasabah li nafsik, yaitu bermuhasabah dengan diri sendiri, dengan sendiri-sendiri, mengingat kesalahan kita. Nah, tapi muhasabah harus diimbangi. Diimbangi dengan apa? Diimbangi dengan keyakinan Allah Maha Pengampun. Karena kemarin saya jelaskan, saya ulang lagi, ini kita resum. Banyak saya mendengar laporan kayak gini. Ustazah, dosa saya sangat besar Ustazah. Maukah Tuhan memaafkan saya? Kayaknya susah, saking besarnya kesalahan saya. Kayaknya Allah nih nggak maafkan saya, saking banyaknya kesalahan saya. Ya, bahkan ada quote on quote, katanya ada guyonan, kita ini jangankan surga, neraka aja belum tentu nerima kita. Itu tak betul. Ya, jadi begini, kita boleh bermuhasabah. Namanya adalah khauf. Khauf itu adalah rasa takut atas kesalahan masa lalu. Tapi harus diimbangi dengan apa? Dengan yakin Allah akan memaafkan dosa-dosa kita. Karena kalau kita nggak yakin Allah akan maafkan kesalahan kita nggak yakin Allah akan maafkan kesalahan kita, takutnya kita terjebak dalam keputusasaan. Ya, wala taqnatu mir rahmatillah. Tidak boleh putus asa dengan kasih sayang Allah. Ya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa, Tapi tentu ada catatan di bawah, illa syirik, kecuali dosa syirik. Jadi maksud saya, kalau kita bermuhasabah, jangan banyak dosaku, banyak tak tahulah, kalau nggak ngerti aku lagi nih. Jangan ya. Muhasabah itu adalah khauf, takut, tapi harus ada roja. Roja itu harap. Ibu harus punya rasa khauf dan roja. Coba semua sebut khauf dan roja. 1, 2, 3. Khauf dan roja. Bukan ruja ya. Khauf dan roja. Coba semua. 1, 2, 3. Khauf dan roja. Lagi. Khauf dan roja. Lagi. Khauf dan roja. Khauf itu rasa takut akan masa lalu kita yang jelek itu. Roja adalah harapan bahwa kita punya harapan Allah akan memaafkan kita. Tapi Bu, sebesar apapun dosa kita harus yakin Allah itu akan mengampunkan kita. Kalau kita tidak yakin Bu, berarti kita berburuk sangka Bu kepada Allah. Kalau kita tidak yakin Bu, berarti tauhid kita bermasalah. Kalau kita nggak yakin Bu, berarti kita suuzon sama Allah. Jadi nggak bisa. Jadi hati-hati, jangan salah langkah. Khawatirnya kita yang ingat kesalahan kita, tak yakin Allah akan memaafkan, ini nanti jadinya tauhidnya bermasalah. Jadi ada pakemnya. Pakemnya adalah takut akan masa lalu, harapan dengan masa depan. Jadi jangan terlalu lama ya, kita bermuhasabah, kemudian udah. Oke, saya salah, letakkan, maafkan diri sendiri, dan kemudian keep moving. Apa yang mesti saya lakukan, dan kemudian catat amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, itu prosesnya kemarin ya. Nah, memaafkannya gimana? 1, kita muhasabah diri. Kan gitu kemarin ya. Kemudian maafkan diri. Itu penting. Jangan ngapa aku kayak gitu kemarin ya, tulah. Kok aku kayak gitu ya, jangan. Maafkan diri sendiri. Oh ya Allah, saya dulu melakukan ini karena saya tidak tahu. Ya Allah, saya melakukan ini karena saya tidak sekolah. Ya Allah, saya melakukan ini dulu karena mak bapak saya hidup di keluarga yang tidak paham agama. Ya Allah, saya maafkan diri saya sendiri. Nah, dalam proses hijrah, kan kadang-kadang ustadz-ustazah kita bilang jangan marah gitu kan. Tahu-tahu temarah juga suami ini karena nyebelin banget mukanya gitu kan ya. Kita marah juga. Oh, abang ini macam hantu gitu kan. Nah, kita kan balik lagi nih muhasabah. Ya Allah, aduh aku kok salah lagi ya gitu. Jangan menyesal-nyesal deh, aku salah lagi, itulah enggak tahu aku dong, enggak ngerti lagi. Jangan ya. Oke ya Allah, aku udah berusaha untuk enggak marah, tapi lepas lagi nih. Ya udah,
Aku maafkan diri sendiri, baru diperbaiki. Karena selagi ibu tidak memaafkan diri sendiri, ibu hanya terjebak dalam perasaan bersalah tanpa solusi. Itu berbahaya sekali. Maafkan diri sendiri, kita tidak hanya memaafkan orang, kita juga maafkan diri sendiri. Banyak orang mampu memaafkan orang, tapi nggak mampu memaafkan diri sendiri. Ya Allah, kata Ustazah Nela, nggak boleh gosip, nggak boleh gosip, nggak boleh gosip. Aku pengen hijrah, sip, ya. Ketemu Kak Leni. Ketemu Kak Leni, ya kan? Diajaknya ngomongin yang lain, ya kan? Kayak mana perkembangan kemarin tuh? Iya juga ya. Tergosip lah. Nyampe rumah baru tahu. Ya Allah, ternyata susah juga ya menghindari gosip ini ya. Ya, saya nggak pengen gosip, kawan mengajak, saya angguk-angguk juga ujungnya. Karena dia enak, ya Allah. Ya Allah, kayak gitu ya. Jadi maafkan dulu, cari orang yang tadi digosipin. Ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Jangan bilang ibu gosipin dia. Bray, lu apa kabar? Ya, aku mohon maaf lahir batin ya. Ngapa lu? Nggak ada, kata ustazah aku suruh minta maaf aja sama semua orang. Udah gitu aja. Lah apa salah lu? Bilang dulu. Jangan dibilang. Nggak ada, ustazah aku nyuruh terngiang-ngiang aku mukanya. Kayak gitu. Minta maaf dulu. Setelah itu maafkan diri sendiri. Ya Allah, aku udah bergosip nih. Aku janji nih dengan muhasabah itu aku nggak gosip. Tapi karena enak ya Allah, maafkanlah ya Allah gitu ya. Selesaikan dengan manusia, selesaikan dengan Allah. Jadi maksud saya begini, selagi kita nggak mampu memahami diri sendiri, memaafkan diri sendiri, kita cuma merasa bersalah, kita nggak bisa berubah. Energi kita habis. Ya, jadi khauf dan roja. Khauf takut akan dosa, roja harapan akan dimaafkan. Khauf dan roja. Ya. Nah, ini yang saya maksud dengan jangan putus asa. Ya, dalam dalil dikata apa tadi? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Semua dosa itu Allah maafkan. Tapi jangan mentang-mentang dosa Allah maafkan berbuat salah terus. Ya kan, berbuat salah terus. Jangan, kita nggak tahu kapan kita meninggal. Kemudian selanjutnya, apakah bertaubat atau berhijrah bisa ditunda? Nanti aja lah dulu. Kalau aku sudah, nanti aja dulu aku pakai jilbab, baru aku hijrah. Nanti aja dulu aku umroh, baru aku hijrah. Nanti aja dulu aku umroh, aku baik dulu, baru umroh. Nggak bisa. Konsepnya adalah berubah itu start from now. Dari sekarang. Karena bisa jadi 1 menit lagi kita mati. Bisa jadi nanti malam kita meninggal. Bisa jadi besok pagi kita meninggal. Maka betul, bisa jadi udah nggak ada napasnya keluar dari sini. Jadi hijrah itu dimulai sekarang juga. Sekarang juga, karena nggak ada yang tahu umur kita. Nggak bisa kita diskusi sama malaikat, Rokit dan Atid. Tunggulah dulu, slow lah lekat gitu ya. Slow lah malaikat, tunggu dulu, santai dulu, nggak bisa. Ustazah, nanti saya hijrah kalau saya, nanti aja saya pakai jilbab kalau saya hijrah. Nggak bisa, pakai jilbab dulu. Semoga dengan demikian kita hijrah. Nanti aja lah saya ceramah ustazah, kalau saya sudah baik. Jangan, ceramah dulu, semoga jadi baik. Banyak teman-teman saya ya sudah hafal Quran juga, hafal hadis, tak mau ceramah. Kenapa alasan dia tak mau ceramah? Tunggu dia dulu. Kapan? Nggak ada manusia yang sempurna. Jadi ceramah dulu, semoga dengan itu kita baik. Umroh dulu, semoga dengan umroh kita baik. Nanti aja lah aku datang majelis taklim, tunggu aku bertaubat dulu. Datang dulu, semoga dengan datang bertaubat. Kan gitu ceritanya. Jadi jangan terbalik-balik. Ya, tutup aurat dulu, baru semoga dengan itu dapat hidayah. Ya, kemudian pergi umrah dulu, semoga pulang umrah dapat hidayah. Ya, kemudian ceramah dulu, semoga setelah itu kita jadi lebih baik. Jangan nantilah. Jangan. Ya, disuruh pakai rok, jangan pakai gamis. Ini Nurul Mawadah masih ada yang pakai, jangan pakai gamis. Jangan pakai celana. Nurul Mawadah masih ada pakai celana, kayaknya udah nggak ada ya. Dalam ada. Kayaknya nggak ada ya. Udah selesai ya, udah 5 tahun mengaji ya. Terus celana yang dulu diapain? Kayak Bu Eti, ditaruh untuk di bunga, pot bunga ya. Oke, pakai rok dulu, pakai gamis dulu. Nanti aja lah aku pakai gamis. Kenapa? Supaya nanti aku tunggu hijrah dulu, entah kapan-kapan. Ya, pakai dulu gamis, pakai baru rok, baru kemudian semoga kita hijrah. Oke? Takut akan masa lalu, berharap akan masa depan. Nah, setelah itu baru kemudian kita melakukan proses taubat. Bagaimana proses bertaubat? 1, menyesal yang terjadi. 2,
berjanji tidak mengulang lagi. Janji tidak mengulang lagi, ya. Kemudian yang ketiga, mengisi hari dengan ibadah. Oke. Yang keempat, perbanyak sholat sunnah. Sebelum saya lanjutkan untuk mempertahankannya. Apa yang pertama? Muhasabah diri. Yang kedua, memaafkan diri sendiri. Nah, tutorial taubat satu, menyesali yang cukup dengan menyesal aja? Nggak bisa. Menyesal aja nggak tahu mau ngapain, nggak bisa taubat. Aku nyesal aja, nggak sholat. Aku nyesal aja, nggak tahajud. Aku nyesal aja, nggak baca Quran. Nggak bisa, ya. Menyesali yang terjadi, itu baru yang satu. Poin paling pakem. Yang kedua adalah berjanji tidak ngulang lagi. Nah, jangan diulang lagi. Wah, aku bertaubat nggak pengen gosip, tapi kalau enak boleh lah ya Allah. Itu nggak bisa. Ya, kemudian yang ketiga, mengisi hari dengan ibadah. Dia harus sampai di ujung. Ya, harus sampai ujung. Menyesali yang terjadi, berjanji tidak mengulang lagi. Proses berjanji tidak mengulang lagi ini mesti hati-hati. Saya tidak mau gosip, ya Allah, saya ini kan profesor di bidang gosip nih. Misalnya, berjanji tidak mengulang lagi, caranya adalah betul-betul sebelum ngomong tuh dipikir. Betul-betul setiap mau ketemu siapa itu dipikir. Betul-betul setiap orang ngajak ngomong dipikir. Kalau dia mengajak kepada kemaksiatan, jangan didekatin orang itu. Kemudian mengisi hari dengan ibadah. Mengisi hari dengan ibadah dengan cara memperbanyak yang wajib, sunnah muakkad. Yang wajib apa? Salat 5 waktu, kemudian zakat, kemudian puasa. Kemudian yang sunnah muakkad, apa yang sunnah muakkad? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Yang sunnah muakkad, ya, 2 rakaat sebelum subuh rawatib, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, oke. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kemudian sholat witir, itu sunnah muakkad. Dilakukan itu dulu. Baru ring 3-nya nanti sunnah biasa. Ya, sunnah biasanya seperti sholat hajat, sholat taubat, sholat istikharah, sholat duha, sholat tahajud. Nah, perbanyak isi hari dengan ibadah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih harus memperbanyak hari dengan ibadah kalau kita hijrah? Kenapa nggak biasa-biasa aja? Kenapa nih mau Ramadan kita heboh? Ya wow, dilipat gandakan pahala. Kenapa heboh? Kenapa nggak ibadah tuh dikit-dikit aja? Kemudian dia bermanfaat. Karena kenapa? Karena ibadah yang selama ini ada belum tentu juga diterima. Itu sebab saya bilang kepada jemaah, ibadah. Kenapa? Karena ibadah kita belum tentu diterima. Ya, kadang-kadang kita memberi ria, kadang-kadang kita memberi ingin ditengok orang. Kadang-kadang kita memberi 20 tahun lagi kita sebut-sebut tetap hilang pahalanya. Misalnya saya modalin usaha orang, lalu orang tuh naik usahanya. Saya cerita, oh tuh kemarin buka usaha itu modal aku tuh. Sekarang jadi orang dia. Ya udah hilang pahalanya. Ya, makanya kita perlu memperbanyak ibadah. Nah, ending dari ibadah itu adalah kita akan punya ciri-ciri. Nanti saya sampaikan setelah kita memperbanyak ibadah kita harus ngapain. Kita punya ciri-ciri orang hijrah. Apa ciri-ciri kalau kita hijrah? 1, kita takut berbuat maksiat. Takut kita berbuat maksiat. Yang tadinya keluar rumah pakai daster bolong, santai. Sekarang mulai takut. Keluar masuk. Walaupun keluar juga sedikit. Iya kan? Tapi mulai takut. Jadilah. Cincailah. Budaya. Pengen keluar rumah. Takut gosip habis jemur pakaian. Takut kayak Bude bilang kemarin. Masuk. Takut berbuat maksiat. Ya, itu ciri-ciri orang dapat hidayah. Wah, datang dia profesor, udah terkenal sebagai profesor gosip, datang dia ke depan kita. Si profesor datang. Aku harus ngomong apa nih ya untuk menghindarinya ya. Kata Ustazah Nela tidak boleh bergosip. Gimana caranya ini? Mulai takut berbuat dosa. Nah, kalau menghindari gosip udah tahu caranya gimana? Apa caranya? Hajar orangnya. Oh, enggak gitu ya. Mengurangi intensitas, iya. Tapi sekarang Bu Des ngajak saya bergosip. Langsung on stage. Kayak mana cara menghilangkannya? Oke. Bu Des ngomong soal kali ini. Caranya gimana? Ceritakan kebaikannya, itu tingkat iman paling tinggi. Cara yang pertama paling rendah dulu. Gimana caranya? Diam dulu. Diam, jangan mengganggu.
Diam aja. Itu angguk nggak bisa. Kalau terangguk gosip. Dah, itu cara paling rendah. Diam itu cara paling rendah. Saja, kata Budes. Kak Leni itu, ini contoh pura-pura. Takut saya kena samping saya. Resiko duduk sebelah saja ya. Kak Leni itu saja semenjak 2 menjak. Pokoknya dia gitulah saja. Saya diam. Kalau diam saya itu keimanan paling rendah. Tapi jadilah daripada menanggapi, daripada mengangguk. Oke? Cara kedua, keimanan agak naik sedikit, level middle class. Gimana caranya? Adalah dengan cara berpindah tempat, menghindar. Tapi menghindar jangan bohong. Ini ada yang bilang sama saya, Ustazah ada orang gosip. Terus saya menghindar. Gimana cara ibu menghindar? Aku ke toilet dulu. Tapi dia nggak ke toilet. Itu berdusta. Jadi kalau ibu bilang, aku ke toilet dulu. Ibu betul-betul ke toilet aja biar ibu nggak bohong. Itu namanya tauriah. Walaupun nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi bohongnya harus pandai-pandai. Bohong harus pandai-pandai ya. Maksudnya tauriah itu namanya. Itu bukan bohong, itu tauriah. Pernah dengar kata-kata tauriah? Tauriah? Nanti saya jelaskan si tauriah ini. Cara menghindari gosip itu dulu tadi. Tadi pertama adalah diam. Yang kedua menghindar. Yang ketiga apa? Yang ketiga sebutkan kebaikannya. Ustazah Kak Leni itu begini-begini kata Bu Des. Walaupun dia begitu Bu Des, 3315. Tapi dia baik itu Bu Des. Kemarin dia begini, dia begitu. Nanti Bu Des tuh kan pasti marah sama saya. Ustazah kan nggak tahu aja siapa dia. Kayak gitu kan. Ustazah nggak percaya sama aku, gitu kan. Percaya enggak gitu ya. Ustazah kan nggak percaya sama aku. Ustazah kalau tahu pasti Ustazah nggak suka juga. Maka kalau dia bantah, ya udah. Yang penting kita sudah membantahnya. Atau Ustazah kan nggak tahu aja. Ustazah nih, itulah Ustazah nih husnuzon banget misalnya. Terlalu baik sangka misalnya. Ustazah tuh baik sangka banget kayak gitu. Dia akan ngegas itu, dia akan ngelawan tuh ya gitu. Itulah gaya-gaya orang ahlul ghibah. Tapi yang penting kita udah membantahnya. Dengan menyebutkan kebaikan orang itu. Tapi jangan pula kita membantah dia. Woi, Bu Des, gosip. Macam-macam Bu Des ini masuk neraka nih, kata ustazahku. Jangan ya. Jangan menyakiti pula. Oke, ya. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Apa tadi? Oke. Nah, endingnya adalah bagaimana kita mempertahankan yang namanya konsistenan dalam ibadah, menyesali, memperbanyak ibadah dan mempertahankan keimanan. Jadi gini Bu, kalau ada yang nanya begini, Ustazah, apakah bagaimana cara mempertahankan keimanan biar selalu di atas? Maka saya akan jawab, al-iman yazid wa yangkus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Jadi iman itu nggak akan bisa bertahan karena dia bukan benda mati. Tetap iman itu Bu, mau dia ulama, mau dia ustadz, mau dia ustazah, tetap si iman tetap seiman itu dia kadang naik, kadang turun, up and down. Maka untuk mempertahankan keimanan atau keistiqomahan, cara paling gampang seperti yang sudah saya jelaskan, yang pertama adalah ibadah. Setelah kita bertaubat, hijrah, lakukan ibadah yang kecil tapi terus menerus. Nah itu yang paling penting dulu. Ya, banyak orang imannya lagi naik, dia melakukan semua amal. Jangan, jaga mentalitas kita. Biar sedikit. Innallaha yuhibbul amal qalil bal istimrar liman amal katsiran aw litaqta. Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus. Saya ambil contoh, Bu. Mohon maaf. Seandainya nih kita mau berhijrah nih. Seandainya Bude, Kak Leni, semua kita ini. Sholatnya masih di ujung waktu. Katakanlah zuhur 1:30, zuhur jam 2, alasannya cuman main HP, ngangak-ngangak. Maka minimal kita konsistenkan untuk bagaimana kita berkomitmen sholat itu tepat pada waktunya. Itu dulu. Jangan pikir yang lain dulu. Jangan pikir gimana bisa sedekah ngasih sembako 1.000 orang. Jangan berpikir dulu gimana kita itu mau kalau lakukan yang kecil, oke? Atau misalnya yang kecil, oke, aku nggak bisa sholat ke masjid. Aku ingin fokus sholat ke masjid subuh aja dulu. Lakukan 30 hari, 40 hari. Setelah itu kita akan terbiasa.
Saya adalah tim yang melakukan sesuatu itu memang dari hal yang kecil-kecil, bahkan sangat kecil saja. Setiap ada ilmu dapat kecil, saya amalkan tuh yang kecil. Ya, setiap ada ilmu dapat yang kecil, saya amalkan yang kecil. Pelan-pelan. Kalau kita pelan-pelan, kita akan konsisten. Dan kita akan, kalau kita konsisten, gak akan mampu orang mengalahkan kita. Orang beriman yang imannya up and down, itu akan kalah dengan orang yang konsisten. Dalam hal apapun, semuanya butuh istiqomah. Sedalam hal apapun, butuh istiqomah. Jadi misalnya nih, saya itu belum terbiasa sholat sunnah. Setelah dengar ceramah dari ustazah, ada 5 sholat sunnah yang bisa dilakukan 24 jam. Taubat, hajat, istiqorah, wudhu, tahiyatul masjid. Langsung dilakukan kelima-limanya. Jangan. Satu aja dulu. Misalnya fokus karena merasa banyak dosa, sholat taubat aja dulu. Ya, sampai 40 hari. Setelah 40 hari, kalau udah konsisten baru dinaikkan. Ini penting ini. Tak boleh terlalu bersemangat. Tak boleh terlalu bersemangat. Kalau terlalu bersemangat, kita tepat jatuhnya. Apapun kalau terlalu bersemangat, itu cepat hancurnya. Makanya saya sering bilang, jangan terlalu semangat, lakukan dengan istiqomah saja. Coba saya membuktikan. Apa sih yang terlalu bersemangat, kita gampang jatuh? Contoh, ibadah terlalu bersemangat. Cobalah ibu bangun jam 2 malam sampai jam 5 pagi. Ya, ibu sholat taubat, hajat, istiqorah, wudhu. Kemudian ibu iktikaf sampai syuruk. Jam 2 malam ibu bangun sampai pagi. Saya yakin besok ibu nggak akan bangun lagi. Ibu akan bilang, pening kepala, ngantuk kita. Terlalu bersemangat. Ibu baca Quran terlalu bersemangat. Sehari 3 juz. Sakit pinggang, encok pegelinu. Nggak usah lagi baca Quran, nggak enak doh. Ibu tidak akan jadi. Bisnis pun soal dunia, terlalu bersemangat. Laku, tambah modal lagi. Untungnya, tambah modal lagi. Nih ya, ada ya, ini fenomena bisnis, nih hati-hati. Makanya harus belajar syariat, ekonomi Islam, harus belajar. Banyak orang, kemarin ada kejadian sebelum COVID ya, ada rekan saya ya, dia buka satu ruko untuk jualan gamis-gamis kayak gitu. Rupanya ada untung tahunan, namanya profit taking, itu bahasa kampung saya. Untungnya ini disiramnya lagi modal. Jadi dia nggak merasakan untung, uangnya mutar semua. Untungnya ini disiramnya lagi modal, terlalu bersemangat. Nanti dia buat lagi usaha yang kedua, nyewa ruko yang kedua. Untung dia siram lagi modal. 3, 4, 5, 6. Semua untung disiram modal. Saking bersemangatnya. Rupanya terjadi COVID. Nggak laku, uang tak ada, ujungnya profit tak bisa dirasakan. Maka cara metode untuk kita kemudian bisnis, ekonomi Islam itu syariat mengaturnya. Bahwa ketika untung, simpan dulu profitnya. Ini namanya protect your profit. Simpan dulu. Kalau nanti mau diajukan untuk modal, nanti boleh 50%-nya. Jangan semuanya. Biar nanti kalau usahanya hancur, kita masih ada protect untung kita. Nah ini yang tak terpikir sama sebanyak orang. Banyak orang yang mampu mencari uang, tapi kurang mampu mempertahankan uang. Padahal uang harus dipertahankan. Kenapa? Karena dengan uang, kita harus bayar zakat. Nah ini yang luar biasa. Nah jadi apapun yang semangat, nggak ada cerita. Ya jadi biasa-biasa saja. Ya biasa-biasa saja. Untuk melakukan sesuatu apapun ya. Ada kemarin juga ada ini ya, apa namanya ini apa karpet ya. Teman saya ya baru buka usaha, apa namanya ini? Karpet ya. Untung, wah tambah modal dari untung. Untung, ngutang. Ini kemaruk gini ya, karena terlalu laku gitu ya, ngutang. Rupa-rupanya udah tambah modal yang ke-7 kali, gak laku lagi. Ujungnya hutang ada, barang numpuk, profit nggak dirasakan. Maka harus dirasakan dulu profit. Karena itu maisha. Maisha itu pekerjaan yang harus untung. Profitnya dirasakan dulu. Kalau mau tambah modal, 50% aja. Kalau dihancur, kita masih punya protect your profit. Nah ini ekonomi Islam, ini lain lagi bahasannya. Tapi saya ingin tunjukkan adalah, yang pengen saya tunjukkan bukan itu. Yang pengen saya tunjukkan, hati-hati dengan semangat. Hati-hati. Yang penting konsisten. Ya mulai dari hal kecil. Nah nanti baru teman-teman. Ya jadi sampai paham ya. Jadi sedikit-sedikit aja. Bagi yang anak-anaknya sedang buat makalah kuliah, bilang sama anak-anaknya, buat tugas itu setengah jam, 1 jam aja 1 hari nggak apa-apa. Nggak usah sekali buat tugas nggak tidur 7 hari 7 malam. Setelah itu sebulan nggak kuliah lagi karena demam. Ya buat tugas tuh sejam sehari, dikit-dikit aja. Sejam sehari. Ya baca Quran sejam sehari, 1,5 jam sehari, begitu aja. Saya pun menulis semuanya itu cuma sejam sehari aja.
Ya udah 30 jurnal, udah sampai disertasi sejam sehari. Yang penting konsisten. Ya, nah ini ya. Pertama adalah al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang tuh. Waktu dia naik kerjakan, waktu dia turun paksakan. Kemudian yang kedua adalah mulai dari hal-hal kecil. Oke? Saya mau sedekah subuh mulai dari berapa? Sibu. Ya, kalau adalah pecahan uang sibu mungkin ya kan? Nah, enggak ya, enggak saja ya. Dari yang sedikit aja, dari kecil-kecil aja. Sholat duha 2 rakaat aja, misalnya seperti itu. Ya, mulai dari hal kecil. Kemudian yang ketiga adalah pertahankan hal kecil itu. Misalnya ibu pertahankan hal kecil itu. Misalnya pengen sedekah aja, pertahankan dulu, jangan tambah dulu. Iman naik turun, kalau dia naik kerjakan, kalau dia turun paksakan. Yang kedua mulai hal kecil dulu. Yang ketiga pertahankan dulu yang kecil itu. Jangan cepet-cepet naik bu. Jangan cepet-cepet naik, bahaya. Nanti tidak jadi kita beribadah. Jangan cepet-cepet naik, jangan. Pertahankan hal kecil dulu. Oke? Kemudian selanjutnya adalah baru ditingkatkan. Yang tadinya sholat duha 2 rakaat baru jadi 4. Sampai kapan kita baru boleh naikkan jadi 4? Sampai kita risau kalau kita tinggalkan. Itu baru boleh dinaikkan. Kali ini sholat 2. Sekali tinggal santai aja, belum boleh dinaikkan. Paham nih? Sholat sedekah subuh kali ini sibu. Masih lupa. Dan ketika lupa santai, nggak ada beban, tetap sibu. Paham nih? Sholat tahajud kali ini tiap malam 2 rakaat. Sekali nggak tahajud santai aja. Jangan dulu ditambah. Boleh ditambah kalau sudah risau meninggalkan. Apakah ini syariat? Ini tidak syariat. Tapi ini metode dalam semua ilmu manapun terbukti empiris bahwa konsistensi harus dimulai dari hal kecil, mempertahankan hal kecil, baru ditambah hal kecil itu. Kalau mau jadi seperti itu. Kalau nggak ada cerita. Sekali dengar ceramah ustazah dibantai sholat duha 12 rakaat. Sholat duha menambah pintu rezeki. Dengar ceramah ustazah Nela. Wah, langsung sholat duha 12 rakaat. Udah dilakukan 3 hari sakit badan. Ngadu ustazah, atau ustazah sholat duha nambah rezeki. Kok rezeki saya nggak nambah-nambah? Sholat subuh enggak ustazah, duha aja. Oke, gitu ya. Mulai dari hal kecil, pertahankan yang kecil, baru ditambah. Ini terbukti dalam seluruh bidang. Mau di bidang pekerjaan, mau perusahaan, mau di bidang agama, sama. Semua sama. Saya pun menghafal dari hal yang kecil-kecil, dari hadis yang pendek-pendek, ya. Kemudian dia naik, ya. Kemudian semua adalah soal pembiasaan. Sholat tahajud, dikira mudah tahajud. Tahajud itu tidak mudah. Ya, kalau baru pertama tahajud, itu banyak tuh gangguannya. Mata mengantuk, oke lah bisa dilawan. Tapi besok paginya oyong itu. Besok paginya oyong. Pusing. Itu kan fisik juga harus dilatih. Nggak bisa mendadak. Lama-kelamaan oyong lagi. Sampai sebulan terbiasa. Metabolisme tubuhnya terbiasa. Jadi jangan sekali bangun langsung 8 rakaat. Pusing nanti pingsan. Ujung-ujungnya nggak mau lagi tahajud. Bahwa fisik itu perlu diatur. Ada orang yang tidak bisa tidur malam. Insomnia. Dia tidurnya sih. Tapi orang yang tidur siang itu otomatis biasanya tidak akan produktif. Karena penelitian menyebutkan waktu istirahat itu malam. Bahkan dalam Al-Quran juga dijelaskan jadikan malam sebagai selimut, siang sebagai pakaian. Jadi sebenarnya boleh nggak orang mengganti siang dengan malam? Itu tidak dianjurkan dalam sunnah. Tapi kalau ada yang kita susah tidur malam, kemudian pagi kita tidur gitu ya, itu tidak disunahkan, harus diubah. Cara mengubahnya itu susah. Cara gimana? Malam jangan tidur. Jangan tidur. Kalau orang yang insomnia tuh, malam itu tidur. Siang jangan tidur. Terbalik, mana lah ini? Ini karena kali ini ya. Caranya adalah siang jangan tidur. Siang jangan tidur. Apapun yang terjadi, oyong-oyong, jangan tidur. Wah susah ini. Ternyata malamnya nggak juga bisa tidur, nggak apa-apa. Siang jangan tidur lagi, harus dilatih. Fisik itu nggak bisa, ya. Karena kemarin ada sebuah penelitian dalam ya orang Barat, orang Eropa menjelaskan mana lebih produktif
orang yang kerja siang dibanding orang kerja malam. Itu lebih produktif orang yang kerja siang. Dan ingat, kurang tidur ini akan berpengaruh kepada fokus. Sekarang di luar negeri, itu anak sekolah masuk jam 9 dan pulang jam 1. Karyawan masuk jam 9, pulang jam 3. Jadi malam mereka lebih tidur banyak. Ya, saya nggak bisa sebutkan nama mereknya karena saya lagi online. Ada 2 jenis handphone. Ya, yang pertama adalah handphone yang awalnya huruf S, yang ujungnya huruf G. Itu karyawannya adalah dipaksa bekerja dari jam 8 pagi lembur sampai malam. 8 pagi lembur sampai malam. Kemudian ada karyawan yang perusahaan yang berbeda. Ini sudah diteliti, sudah ada bukunya. Yang awalnya adalah A, kemudian ujungnya adalah E gitu ya. Akhirnya dia menyatakan bahwa karyawan hanya boleh bekerja jam 9 sampai jam 3 dan tidur panjang, besoknya kerja lagi. Ternyata lebih produktif. Nah, maksud saya adalah ibu-ibu minta tolong mulai dari hal kecil diatur. Untuk bangun tahajud, fisik bekerja, mulai pelan-pelan. Yang nggak bisa tidur malam, fisik dikerja, ya, mulainya pelan-pelan. Begitu caranya. Istirahat diatur supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah. Biar sedikit tapi terus, daripada banyak tapi putus. Apapun itu. Oke? Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah mudahkan kita dalam proses hijrah. Yuk kita simpulkan. Sesali yang terjadi. Kemudian jangan putus asa dengan rahmat Allah, perbanyak bermuhasabah, kemudian jangan melakukan hal-hal yang sudah kita ulangi, jaga keimanan, kalau imannya di atas kita kerjakan, kalau iman di bawah kita paksakan, kemudian lakukan hal yang sedikit, pertahankan yang sedikit, baru kemudian tingkatkan. Lakukan yang sedikit, pertahankan yang sedikit, baru kemudian ditingkatkan. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami. Kalau sudah ditingkatkan, begitu terus. Polanya gitu terus. Polanya gitu terus. Lakukan yang kecil, pertahankan yang kecil, lalu tambah. Nanti yang besar itu, waktu ditambah yang besar itu kan jadi kecil lagi dia. Ya, baru ditambah lagi, pertahankan begitu terus. Ya. Makanya cuman di awal-awal aja kita perlu untuk belajar. Kayak gitu ya. Demikian dari saya. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini tauriah tadi. Oh iya ya, tauriah. Saya mau sampaikan bahwa tidak boleh berdusta untuk kebaikan, tapi boleh tauriah. Ada dalil yang sebenarnya itu tauriah, tapi orang anggap Rasulullah berdusta, padahal tidak. Saya ambil sebuah kisah. Suatu ketika ada orang, Rasulullah tegak di sini ya. Kemudian ada seorang Yahudi yang dia dikejar oleh orang Islam, pengen dibunuh waktu itu. Oke. Nah, kemudian ketika orang Yahudi ini lewat di depan Rasulullah, kemudian orang Islam ini bilang, "Hei, ya Rasulullah, ada nggak tadi orang Yahudi ini lewat? Aku akan penggal kepalanya." Rasulullah demi kebaikan, Rasulullah yang berdirinya di sini, Rasulullah pindah. Apa kata Rasul? Selama aku di sini, aku tidak menengok orang lewat. Saya mau nanya, itu Rasul bohong atau tidak? Rasul bohong atau tidak? Itu nggak bohong. Dia sedang bertauriah. Tauriah itu adalah dia kan di sini ya, dia nengok orang Yahudi lewat. Dia pindah satu langkah, tek gitu ya. Selama aku di sini, aku tidak pernah nengok orang lewat. Itu bukan berdusta. Banyak orang yang mengartikan ini Rasulullah berbohong demi kebaikan. Sehingga banyak kita yang mau bohong untuk kebaikan. Tidak ada ceritanya bohong untuk kebaikan. Itu namanya tauriah. Rasulullah mengganti redaksi, mengganti posisi, itu tauriah. Contoh tauriah. Ibu nggak boleh ikut pengajian Nurul Mawaddah dengan suaminya. Pokoknya ikut pengajian nggak boleh. Kenapa? Ada mantanku di situ. Misalnya kata suaminya. Ini pura-puranya Bu Des. Iya kan? Pokoknya nggak boleh ikut pengajian. Nah ternyata di pengajian tuh Ustazah Nela yang kece gitu kan. Aduh saya nggak bisa nih move on dari Ustazah. Saya tetap harus pengajian. Ibu cukup ngomong kayak gini aja. Ibu tetap pergi pengajian. Dari mana dek? Dari Duyung Bang gitu. Itu namanya tauriah. Tidak perlu dibilang kalau kita pengaji. Tauriah ini hanya boleh untuk kebaikan. Nggak bisa ibu karaoke, ibu bilang ke Sudirman aja. Nggak bisa. Jadi tauriah itu seperti itu. Adalah mengganti sesuatu dengan kebaikan, ya, tetapi dia sejatinya tidak berbohong. Sama dengan tadi saya menghindari orang gosip, ya. Misalnya sis gosip ya. Saya nggak mau gosip. Aduh sis, saya ke toilet dulu ya. Saya pengen ke toilet. Tapi saya nggak pengen ke toilet bu. Saya cuma menghindar. Caranya adalah saya benar-benaran ke toilet. Itu namanya tauriah. Menghindari sesuatu atau melakukan sesuatu diganti untuk kebaikan. Paham?
Tapi benar-benar ke toilet. Jangan ibu nggak ke toilet, terus ibu bilang sama saya, kan saya berdosa untuk kebaikan. Jangan gitu. Jadi benar-benar ibu harus ke toilet. Hah? Walaupun masuk keluar lagi. Kan udah ke toilet. Atau, tar ya, sis ngajak saya bergosip. Tar ya, saya telepon mak dulu. Saya mau telepon mak dulu, telepon aja beneran. Mantan pula kata Bude, pandai Bude, siapa gurunya tuh? Oke. Oke, demikian ya. Allah alam bisawab. Apa? Dari Kak Ocha, katanya anakku lagi kuliah S2 di Australia. Dan setelah kuliah dia grab barang. Jadi pernah suatu waktu ada yang memesan wine keras. Apa berdosa nggak dia antar barang itu ke pelanggan? Ya, tidak boleh. Al-wasilatul haram haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Grab, astagfirullah, itu sebulan nama aplikasinya. Oke. Misalnya kayak gitu ya. Ya, orang kayak gitu, kemudian dia minta antarkan wine gitu ya. Dia minta antarkan wine gitu-gitu ya. Maka jangan terima, minta cancel aja orderannya. Karena kalau nggak tahu nggak apa-apa lah. Karena al-wasilatul haram haram. Yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Ya, jadi nggak boleh. Jadi kita misalnya apalah tadi tuh ngekurir ya, kita ngurir misalnya ya. Kemudian ada orang minta antarkan, ternyata barangnya adalah minuman keras, itu boleh di cancel aja karena al-wasilatul haram haram. Ya, yang menghantarkan kepada keharaman adalah haram. Clear? Allah alam bisawab. Hah? Ya, silakan kali ini doa. Ila hazini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'uddu salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darussalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya zal jalalain wal ikram. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wa fa'at indal hisab Wal afwa indal hisab. wal afwa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni ala Rizki. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajli wal kasal wa